Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ainun Rizky, NIM 2210301173. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan Winnie Wind Turbine. Pertama, latar belakang. Kebutuhan energi terbarukan yang ramah lingkungan, potensi energi angin di daerah terpencil dan pedesaan, aplikasi turbin angin skala kecil, rumah tangga, sekolah, kesehatan, irigasi. Di latar belakang Dilatar belakangi oleh kebutuhan akan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan, terutama untuk wilayah terpencil atau pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional. Indonesia memiliki potensi energi angin yang cukup signifikan, dengan kecepatan angin rata-rata berbagai daerah berkisar antara 3 hingga 6 m per s, terutama di kawasan pesisir dan perbukitan. Turbin angin skala kecil sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan energi listrik rumah tangga, sekolah, fasilitas kesehatan, serta untuk keperluan pertanian seperti irigasi dan pompa air. Rumusan masalah: bagaimana merancang turbin angin mini yang efisien dan fungsional, komponen apa saja yang diperlukan, bagaimana performa sistem tersebut. Tujuan perancangan: merancang mini wind turbine yang mampu menghasilkan energi listrik, menguji efektivitas sistem, memanfaatkan potensi energi angin yang cukup besar di Indonesia. Manfaatnya: menyediakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan, terutama untuk daerah-daerah terpencil atau pedesaan yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional. Memanfaatkan potensi energi angin yang ada di Indonesia yang memiliki kecepatan angin rata-rata 3 sampai 6 m per s, terutama di wilayah pesisir dan perbukitan. Pengembangan teknologi sederhana namun bermanfaat. Metode perencanaan. Pertama, desain konseptual. Tahap ini melibatkan justifikasi desain, terutama dalam pemilihan antara turbin angin sumbu horizontal (HAWT) dan turbin angin sumbu vertikal (VAWT). Pemilihan didasarkan pada keunggulan dan kekurangan masing-masing jenis turbin terkait efisiensi, kondisi angin, aplikasi, dan lingkungan. Penentuan ukuran dari turbin dan ukuran bilah blade. Penentuan bahan yang akan digunakan, pembuatan part per part dari turbin menggunakan software SolidWorks. Manfaat perkembangan turbin angin, pemanfaatan energi angin sejak ribuan tahun lalu, perkembangan turbin angin modern untuk listrik, peran turbin angin dalam sistem energi berkelanjutan. Turbin angin telah berkembang dari kincir angin tradisional untuk keperluan mekanis hingga turbin modern yang menghasilkan listrik. Perkembangan teknologi telah meningkatkan efisiensi dan keandalan turbin angin, menjadikan pilar penting dalam sistem energi berkelanjutan. Komponen utama. Yang pertama ada rotor, dua baling-baling, ekor, poros, poros baling-baling, poros utama, dan poros penghubung. Ini dia part-partnya yang dibuat dari software SolidWorks. Ini part yang sudah assembly, yang sudah jadi. Terus desain bilah turbin sudu. Jumlah bilah 3 buah, diameter turbin 76 cm, lebar per bilah, lebar bilah bawah 7,5 cm dengan bentuk mengerucut di ujung dengan lebar ujung 1 cm. Ini dia bilahnya. Hasil perhitungan. P angin sama dengan 1,995 watt. P turbin sama dengan 3,99 watt. Luas sapuan A sama dengan 0,38465 meter persegi. Daya angin total dibagi P angin sama dengan 50,92 watt. Daya yang ditangkap turbin setelah aerodinamik dibagi P turbin sama dengan 20,368 watt. Daya listrik keluar setelah mekanik dan listrik losses dengan P output sama dengan 16,498 watt. L-nya L ini daya gaya angkat turbin sama dengan 1,66 Joule. D, daya drag yang terjadi pada turbin 0,83 Joule dan tegangan yang terjadi pada turbin 22,01 PA.
Ini pembuatan mini turbin angin. Yang pertama, pemilihan jenis turbin. Turbin angin horizontal ya AWT. Dipilih karena umumnya lebih efisien dalam menghasilkan energi listrik dari angin. Jumlah bilah. 3 bilah dipilih untuk kestabilan dan kemudahan putaran awal. Bahan bilah. Perawalan PVC dipilih sebagai bahan pembuatan bilah sudut. Kesimpulan, turbin angin skala kecil menjadi solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan energi terbarukan di daerah-daerah terpencil atau pedesaan yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional. Turbin angin skala kecil dapat beroperasi optimal pada kecepatan angin rendah, sehingga cocok untuk memanfaatkan potensi energi angin di wilayah-wilayah tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa stop.